Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas Biologi A semester 3 dengan nomor induk mahasiswa yaitu 1908106024. Oke, jadi kali ini saya akan membahas tentang siklus hidup jamur. Tetapi di sini saya hanya membahas dua siklus hidup dari jamur, yaitu Ascomycota dan Basidiomycota. Sebenarnya jika kita membahas siklus hidup jamur itu, yang dibicarakan adalah siklus hidup seksualnya, karena siklus hidup aseksual itu hanya begitu-begitu saja, bisa dilihat di gambar ya. Nah, jadi di sini tuh pada siklus hidup seksual dari jamur itu tidak jauh beda. Oke, sekarang kita akan membahas satu persatu siklus hidupnya. Yang pertama yaitu siklus hidup dari Basidiomycota yang bereproduksi secara seksual. Prosesnya itu yang pertama mating hifa atau hifanya berpasangan, hifa plus dan min bersatu. Lalu selanjutnya yaitu penyatuan plasma atau disebut dengan plasmogami. Pada plasmogami ini dia terdapat dua inti, tapi dia memiliki sekat. Nah, makanya disebut dengan dikaryotik. Dan nantinya akan menghasilkan atau membentuk struktur buah yang disebut dengan basidiokap. Lalu selanjutnya proses karyogami, yang mana nukleusnya jadi diploid atau 2N. Berikutnya proses meiosis, yang awalnya induknya hanya satu, lalu menjadi 4, menghasilkan 4 yang dinamakan basidiospora, dan tangkainya itu dinamakan basidium. Nah, setelah selesai semuanya, barulah dia akan menyebar dan bergerminasi atau sporanya berkecambah, menghasilkan hifa baru. Pada Ascomycota terdapat dua reproduksi, yaitu aseksual dan seksual. Yang pertama, aseksual itu dibagi dua, uniseluler dan multiseluler. Pada uniseluler yaitu pembentukan tunas blastopora. Pembentukan tunas ini diawali dengan menonjolnya dinding sel yang membentuk tunas kecil. Nukleus di dalam sel induk akan membelah salah satu nukleus yang akan bergerak menuju ke dalam sel tunas. Selanjutnya, sel tunas memisahkan diri menjadi individu baru. Pada multiseluler yaitu dengan membentuk kondispora yang berasal dari ujung hifa. Kondispora ini sangat kecil dan mudah terbawa oleh angin menuju ke tempat yang sesuai untuk tumbuh menjadi individu baru. Selanjutnya, pada reproduksi seksual dari Ascomycota diawali dari mating hifa atau hifanya berpasangan. Di sini itu dinamakan hifanya antheridium dan ascogonium. Lalu selanjutnya akan membentuk proses plasmogami, yang mana akan dihasilkan dikaryotik yang akan membentuk struktur buah yang dinamakan ascocap, berbentuk seperti mangkuk. Di bagian ujung hifa terbentuk suatu bagian yang dinamakan ascus yang seperti gada, hasil dari plasmogami. Nukleusnya belum menyatu, masih hifa dikaryotik. Setelah itu proses karyogami, yang nantinya kromosomnya menjadi 2 atau diploid. Setelah itu proses meiosis yang menghasilkan 4 inti haploid. Pada Ascomycota itu ada tambahan, yaitu mitosis, yang nantinya akan menghasilkan 8 ascospora. Setelah selesai, sporanya akan menyebar dan bergerminasi atau berkecambah dan menghasilkan hifa baru. Perbedaan pada Ascomycota dan Basidiomycota yaitu terletak pada mitosis. Pada Ascomycota terdapat proses mitosis, tapi pada Basidiomycota tidak terdapat.